Gagak Turas dan Japatuan. Siapakah Gagak Turas? Siapa pula Japatuan? Tutur Gagak Turas lan Japatuan ini dipetik dari geguritan kuno yang memiliki tuntunan kehidupan yang sangat berharga. Namun sebelumnya, Idersi Lingga Puja mengajak Anda mengheningkan pikiran sejenak untuk tidak terkena kutukan dari sastra-sastra pingit. Om Awigamastu Namo Siddham, Om Swastiastu. Berawal dari geguritan yang dimulai dengan kisah suami istri yang bernama I Angkara sebagai Purusa, Ni Ahkara sebagai Perdana. Kemudian pertemuan mereka berdua dianugerahi 2 anak dan semuanya laki-laki, yakni I Gagak Turas sebagai kakaknya dan I Japatuan adiknya. 2 karakter yang sangat berbeda lahir dari satu kandungan ibu. I Gagak Turas sebagai kakaknya sangatlah berbeda dengan karakter dan sifat adiknya, di mana I Japatuan sosok sempurna yang tampan, senang belajar, ajaran dharma, cerdas dan hormat, santun, sangat berbakti kepada orang tuanya. Dengan demikian, apakah yang terkandung di dalam namanya I Japatuan? Japa yang berarti memuja, Tuan tidak ada lain adalah Tuhan itu sendiri. Memuja Tuhan, berjapa yang tidak pernah berhenti kepada yang maha mulia, Tuhan yang Maha Esa. Alkisah setelah I Japatuan berumur 7 tahun. Mereka mohon anugerah kepada orang tuanya untuk diizinkan menimba ilmu pengetahuan, yakni ilmu adyatmika. Dan akhirnya atas restu dari kedua orang tuanya pun ketemulah dengan seorang guru besar, Maharsi Agung, dalam pertapaan yang sangat sunyi. Maharsi yang begitu widagdoris jroning sastra ini pun tidak diizinkan untuk menyebut namanya beliau. Rasa kasih dan sayang dari kedua orang tua akhirnya I Japatuan berguru dan menimba ilmu adyatmika. Tanpa diceritakan dalam perjalanan perguruan ini, alangkah bahagianya sebagai orang tua karena I Japatuan telah selesai dan berhasil, sehingga kembalilah ke pangkuan orang tuanya dengan berbekal pengetahuan yang pingit dan rahasia. Apakah pengetahuan tersebut? Tiada lain, Aksara Jendra.
Orang tuanya, ayah dan ibunya Ijaputuan bertanya kepada anaknya, "Wahai anaknya yang tersayang, bisakah kau jelaskan pelajaran yang diberikan oleh Maharsi Agung kepada dirimu?" Disitulah Ijaputuan sebagai bakti seorang anak menyampaikan 6 item pelajaran yang diberikan yang tidak boleh terlupakan. Keenam isi intisari dari pengetahuan Adiatmiko ini tiada lain adalah: 1. Selalu ingat dengan kawitan dan asal-usul diri kita sendiri. Pelajaran yang pertama ini wajib hukumnya selalu diingat. Jangan pernah lupa dari manakah asalmu. Yang kedua, tetap teguh dan berbakti, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, sopan santun terhadap sesama. Yang keempat, cinta kasih terhadap sanak saudara, semua isi dunia ini. Yang kelima, berbicara selalu membahagiakan orang lain, menyenangkan dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, keenam, ilmu yang didapat oleh Ijaputuan dari Maharsi Agung, guru besar, tiada lain adalah jujur pikiran dan perkataan yang satya dan dharma. 6 item ini inti sari pengetahuan yang diperolehnya. Selanjutnya, setelah memperoleh pengetahuan yang begitu dalam maknanya, umur semakin hari dan semakin dewasa. Ketika itulah orang tuanya memohon kepada Ijaputuan untuk segera menikah dan mendapatkan istri yang sepadan, sesuai dengan fisik dan mentalnya. Mencari istri yang tidak sembarang, berhati-hati memilih istri, waspada termasuk melihat garis keturunannya. Sehingga segeralah Ijaputuan memenuhi permintaan ayah ibunya dengan melakukan tapa brata yoga semadi. Selama 7 hari memutar aksara jendra guna mendapatkan istri luwih mautama. Kisah ini wajib untuk diketahui oleh semua orang karena semakin membuka halaman berikutnya, kisah ini akan menjadi cerminan kehidupan yang sangat berharga. Singkat cerita akhirnya, reka laneng Ijaputuan preside muter-muter ngawi gunayang aksara jendra sane dahat pingit madurgamu. Dengan kesempurnaan yoganya Ijaputuan, Senopati Sunio Lokoni linggih Idoyang Betaru Indra sangat kagum melihat dan mengetahui kemampuan Ijaputuan dalam menggunakan aksara jendra, sehingga atas kekaguman Sang Yang Indra, akhirnya Idoyang Betaru Indra pun mengutus anaknya sendiri Sane Meparabni Diah Ratna Ningrat turun ke bumi ini menjadi istrinya Ijaputuan.
Apakah tujuan dibalik mengizinkan anaknya sebagai istri dari Ijaput Tuan? Lantur punang carita, Ijaput Tuan pun mendapatkan istri yang bernama Ni Ratna Ningrat. Nidia Ratna Ningrat ini adalah penari yang sangat kesohor di Indraloka. Anaknya Betara Indra. Kecantikan paras wajah dan kelembutan wajahnya tiada tertandingi, bagaikan bidadari sorga yang tiada cela dan cedonya. Di balik rasa bangga dan bahagia yang tertandingi, di suatu malam, Ratna Ningrat akhirnya menanyakan segala kesedihan ilmu yang dimiliki oleh Ijaput Tuan, sehingga berujunglah dibukanya rahasia pengetahuan yang dimilikinya kepada istri tercintanya, sehingga terbongkar sudahlah rahasia apa kesedihan, kemandian dan kesaktian Ijaput Tuan akhirnya diketahui oleh Diah Ratna Ningrat. Setelah diketahui semua itu, Diah Ratna Ningrat pun malam itu membuka rahasia pernikahannya, yakni sebenarnya beli Ijaput Tuan anggan belini kesujatiane titiang merabi kelawan anggan beli boyo wenten tios beli titiang wantah kautus oleh ajin titiang ido yang Betara Indra. Dumugi je presida titiang nguningin kesakten belini, kesidian belini, pengkalih kewikanan angan belini, muter ngungahang aksara jenderonya puniki. Wenten wates sane kepicok oleh ajin titiang rengangan titiang beli aksama yang ngampura yang pisan. Wantah sawuku titiang presido merabian kelawan angan beli. Hanya 1 minggulah saya mampu mendampingi Kakanda Ijaput Tuan. Di hari ke-8 aku akan meninggalkan Kakanda. Maafkanlah diriku ini. Ratna Ningrat pun akhirnya meninggal secara mendadak dan kembali ke alam Indraloka. Sepeninggal istrinya Ijaput Tuan, alangkah sakit hatinya dan tidak mampu menenangkan diri atas kesedihan kehilangan seorang istri, sehingga perilakunya Ijaput Tuan setengah gila. Tidak menentu, omongannya tidak terarah, dan pikirannya pun benar-benar kacau balau bagaikan pohon layu dan rontok daunnya. Sehingga melihat situasi yang demikian adanya, ayahnya segera menyarankan kepada Ijaput Tuan, "Wahai engkau Japut Tuan, uduh cening-cening sang Japut Tuan ni dewo. Dimone kewikanan ni dewo ni widagdo dening sang yang aji. Tasakris jero ning ngawi guna yang aksara jendro. Ngudo kini perbawan ni dewo ni. Lipio i dewo tekening agam-agama ni dewo ni. Ruruh istrin ni dewo ni muali iri koring Indraloko. Angen ke sidian ni dewo ni cening." Mendengar kalimat
dari ayahnya tersebut. Akhirnya rasa jengah dan kadi-kadi Ijapu Tuan pun pergi ke Indraloka dengan yoganya yang sangat tinggi dan diikuti oleh kakaknya I Gagak Turas. Kisah dalam perjalanan menuju Indraloka ini, disitulah mereka berdua menjumpai arwah para leluhurnya dan arwah-arwah manusia yang terhukum, yang ditentukan oleh karma wasana sewaktu kehidupan di dunia ini. Sebelum melanjutkan perjalanan sunyi, mereka pun melakukan pembersihan diri di Telaga Wajo yang disebut dengan Panca Dewata, yang disebut dengan Pancakatirta, sehingga setelah selesai mandi, akhirnya tubuhnya pun menyala-nyala bagaikan kanaka atau emas murni yang disangling, sehingga beliau pun sampai di Indraloka. Ijapu Tuan dan Gagak Turas menghadap kepada Dewa Indra untuk segera bisa mengembalikan istrinya. Dalam cerita yang sangat singkat, Betara Indra pun mengizinkannya, namun mempersilahkan mencari keliling di Indraloka sampai susah payah. Semua arah, semua tempat dicarinya, namun tidak dijumpainya. Tak disangka kemudian akhirnya ada seorang pengawal Dewa Indra membawa babi kurus kering berwajah tua renta berjalan di hadapan Ijapu Tuan. Dengan pandangan batinnya yang begitu hebat, Ijapu Tuan segera memeluk dengan penuh kasih sayang babi tua renta yang sangat menjijikkan tersebut. Saat itu pula kakaknya I Gagak Turas merasa keheran-heranan dan menanyakan kepada adiknya, "Wahai adikku yang tersayang, kenapa engkau melakukan hal yang tidak wajar ini adikku?" Adiknya pun Ijapu Tuan menjawab bahwa si babi hutan tua renta yang kurus kering ini adalah istrinya, si Dyah Ratnaningrat. Atas restu Betara Indra, akhirnya wajah Dyah Ratnaningrat dikembalikan ke aslinya. Menjadilah wanita bidadari yang cantiknya tidak tertandingi di dunia ini. Kembali menjadi istrinya Ijapu Tuan. Sekembali dari Indraloka ke dunia ini atas permintaan masyarakat Dehe, beliau pun akhirnya dinobatkan sebagai Raja Daha yang sakti. Dengan ilmu kedikjayaan Dewa Indra, beliau bergelar Nata Indra Daha Sakti. Demikian kisah dua bersaudara, Gagak Turas dan Japu Tuan. Semoga bermanfaat. Dirgo Hayu Dirgo Yusuf, para pendengar sekalian. Berbahagialah. Kita akan kembali membahas cerita-cerita lain. Om Santi, Santi, Santi. Om.